Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di sini kami akan melakukan prosedur tindakan memenuhi kebutuhan oksigen yang beranggotakan saya sendiri Mutia Salsabila, saya Sylvia Filiani, Nama saya Mas Dik. Saya Sofian. Identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas dan jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada keluarga jika memungkinkan. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Setelah itu, posisikan pasien dengan posisi Fowler. Setelah itu, letakkan telapak tangan di dahi, lalu tekan dahi ke bawah hingga posisi kepala tengadah. Tulang dagunya dengan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu, angkat dan dorong tulang dagu ke depan. Setelah melakukan tindakan, lepaskan sarung tangan dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Setelah itu, dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respon pasien. Di sini kakak akan melakukan tindakan pemberian suction yang tujuannya untuk menjaga kelancaran serta membebaskan jalan napas dari sekret. Untuk waktunya 10-15 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu izinkan kakak untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Untuk alat yang digunakannya ada handscoon, hand sanitizer, suction pump, selang suction sesuai ukuran, kom steril berisi cairan steril, tisu, pengalas, stetoskop, dan oximetri. Sebelum tindakan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Lalu, menggunakan handscoon. Selanjutnya, posisikan pasien semi-Fowler atau setengah duduk. Selanjutnya, auskultasi suara napas pasien untuk mengetahui apakah adanya ronhi atau tidak. Letakkan pengalas di area dada pasien. Selanjutnya, hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. Sebelum melakukan tindakan ke pasien, kita lakukan terlebih dahulu ke kom yang berisi cairan steril. Selanjutnya, masukkan selang suction ke mulut pasien dan lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik. Setelah selesai, bilas selang suction dengan cairan steril. Lalu lepaskan pengalas yang ada di area dada. Setelah itu, auskultasi kembali suara napas pasien. Apakah masih ada suara ronhi atau tidak? Bersihkan area mulut pasien menggunakan tisu. Setelah itu, mencuci tangan 6 langkah. Setelah selesai melakukan tindakan, dokumentasikan tindakan yang dilakukan dan respon pasien. Tadi perkenalkan, saya perawat nomor 13 dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Mas Dik, 2024. Kedatangan saya di sini saya akan melakukan tindakan postural drainase yang tujuannya untuk mempercepat pengeluaran sekret atau dahak pada sebelum tindakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Lakukan kebersihan tangan 6 langkah lalu menggunakan handscoon. Tutup 9. Tutup 16. Ada yang untuk selanjutnya, posisinya duduknya apakah bersedia? Dibantu ya. Agak tegak badannya, tegak dulu. Letakkan bantal sebagai penyangga. Terus Lakukan perkusi dengan posisi tangan ditangkupkan selama 3-5 menit. Lakukan vibrasi dengan posisi tangan rata bersamaan dengan ekspirasi melalui mulut. Letakkan pengalas di area dada pasien. Letakkan bengkok di bawah dagu pasien untuk mengeluarkan sekret. Lalu anjurkan pasien untuk menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Pelak. Sendiri.
Ya, untuk posisinya apa kamu ke posisi semula atau seperti ini? Semula. Tadi. Pertama seperti itu. Maaf. Anda sudah selesai bagaimana? Sudah merasa lega? Baik, kalau misalkan membutuhkan bantuan bisa menghubungi melalui keluarga atau ngechat beliau. Terima kasih. Kakak perawatan tersebut, di sini kakak buka dari jam 7 sampai jam 12 siang. Apakah anda dengan adanya Sofyan? Apa dia boleh lihat dengannya? Kita sebutkan namanya apa lagi? Nah ya. Oke, di sini kakak akan melakukan tindakan pemasangan pemanas. Tujuannya adalah untuk mengurangi sesak napas adik ya. Untuk sebentar deh, cuma 10 sampai 15 menit. Apakah ada bersedia? Jadi kalau bersedia saya akan kakak siapkan alatnya. Untuk alatnya ada sirup emas, ada boskop, ada tabung oksigen, oksigen, termometer, ini ada umayar. Ini pertama di sana. Tadi berarti sudah. Sebentar suara rombongan berising. Mulai aja. Adek untuk posisinya mau tetap Tarik nafas, Adek. kembali seperti awal. Keluarkan. Jadi kalau mau adek masuk seperti awal, kapan Terus sekali lagi. kembali adek. Tadi maka akan dilakukan pemasangan sirup emas. Ini ada sudah katakan merubah proses ada menjadi begini. Sudah air pada bila kotor air boleh diganti tapi masih bersih maka bisa dipakai. Pasang selang sirup emas. Baik. Untuk sirup emas yaitu 5 sampai 8 liter per menit. Tapi belum pernah adanya atau tidak sebelum dipakaikan kepada pasien. Dengarkan informasi kepala. Dia masih apakah masih terasa sesak? Kalau pasien mengatakan masih sesak, boleh ditambah. Jika tidak, boleh dikurangi. Adik, apakah masih sesak? Masih? Apakah masih terasa sesak? Kalau pasien tidak merasa sesak, tapi kalau pasien masih merasa sesak sampai 8 liter, sirup emas bisa diganti kepada yang lain. Kalau tidak merasa sesak, tindakannya sudah selesai, kakak izin pamit ke ruangan kakak. Kalau ada butuh bantuan, adik bisa jatuh sebelah kiri adik atau lewat keluarga. Terima kasih. Di sini kakak bertugas untuk pemberian adik terapi inhalasi ya. Kalau boleh tahu, adik dengan namanya adik siapa? Oh, dengan adiknya Timo ya. Usianya berapa adik? 6 tahun. Baik. Adik sekarang keadaannya bagaimana? Masih sesak atau bagaimana dalam napasnya? Masih sesak deh. Dari di sini Bapak Sylvia sebagai perawat kamu melakukan tindakan pemberian inhalasinya ya. Tujuannya itu untuk melancarkan atau mengencangkan darah atau sekret yang agar boleh dikeluarkan nantinya ya, agar adanya juga tidak merasa sesak lagi dalam napasnya. Kalau begitu, apakah ada bersedia dilakukan tindakan sekarang? Bersedia. Baik, kalau begitu, kakak izin untuk berangkat terlebih dahulu ya, Dea. Dan di sini untuk alat-alatnya ada nebulizer yang seperti ini, nebulizernya. Setelah itu ada masker nebulizernya, ada beko, ada juga pengalasnya, ada tisu, ada instrumen bak instrumen. Setelah itu yang di dalam itu ada spirit untuk mengambil obat untuk nebulizernya. Selanjutnya ada hand spoon dan ada pom ya. Setelah kita memakai hand spoon, setelah memakai hand spoon, kita langsung masukkan obat ke dalam masker nebulizer ini. Tapi kita masukkan terlebih dahulu obatnya ke ini. Itu namanya untuk obat nebulizernya namanya itu Zenga ya. Kita memasukkan obatnya, misalkan kayak Ventolin atau obat yang harus di nebulizer. Setelah dimasukkan, dimasukin obatnya, kita tutup lagi. Setelah dimasukkan obatnya ke dalam nebulizer ini, ke dalam masker nebulizer ini atau Zenga ini, pasiennya bisa ngomong ke pasien, adik maaf ya, kita letakkan terlebih
30 pengawasnya. Nah, ya. Setelah itu, jangan lupa si nebulizernya itu dinyalakan. Sebelum ke pasien, kita mesti nebulizer selang yang ada di ada lubang di nebulizernya. Kita masukkan. Cek ya, agar si ini itu tidak cepat. Setelah itu, kita coba terlebih dahulu apakah ada uap atau tidaknya. Lihat kalau misalkan sudah ada uap, kita langsung ke si pasiennya. Adek, maaf ya, kita mulai ya untuk pengajian nebulizernya. Maaf ya. Ini sudah ada uapnya. Nanti sampai si obat itu habis. Kalau misalkan sudah habis, berarti tindakan biologisnya sudah selesai. Dan kalau misalkan nantinya misalkan si adiknya itu tidak atau bagaimana, kita boleh minta bantuan ke orang tuanya untuk memberikan si hasil nebulizer ini. Adek, karena obatnya sudah habis, sudah 15 menit, kita buka ya, obatnya karena tindakannya sudah selesai. Maaf ya, Adek. Jangan lupa dibuka lagi. Alatnya di nebulizer. Di sini kan? Di sini saya diangkat alatnya, oke deh. Setelah itu alatnya agar tidak bisa maaf ya deh, bersihkan terlebih dahulu. Sampai capai di tangan-tangan. Adek, karena tindakannya sudah selesai, sekarang bagaimana dari jalan napasnya apakah sudah agak mulai membaik? Sudah membaik ya? Baik, Pak Permisi ya, jika ada yang membutuhkan apa, Adek boleh panggil Kakak lewat keluarga Adek. Kalau gitu Pak Permisi ya. Ini untuk berhasil. Telepon di tangan Bapak. Baik, hanya itu saja yang bisa kita tampilkan. Mohon maaf bila masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.